rodok ngangeni. Roni. Kemampleng iki narasumbernya kemampleng iki. Pane kaya garangan. Ustate garangan. Mbok tuweke padu ae bar iki metu yo. Ojo-ojo kowe rene iki duburonan. Kowe iki dadi host iki piye to kowe iki ora cetha sesuk tak genteni wae ya. Kemampleng to. Kemampleng kuwi. Kemampleng iki. Akhire masuk dipateni piye gimana nih saya sumukna aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah ataupun yang hadir di studio Fathahis Vina, pada malam hari ini kita masih melanjutkan program istimewa kita, yaitu Jadah Jagongan Faedah. Ora faedah, rasa jagongan. Tepuk tangan. Oke. Masih bersama saya pada malam hari ini. Kita nanti ngobrol-ngobrol bebas aja bahasanya, Mas. Ya jadi kadang-kadang yo bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa. Kadang-kadang Inggris mboten napa nggih. Bisa. Oh, ora apa-apa. Little. Oh, little. Ya, Oke. pun niku tok Tadi fleksibel. Ini fleksibel. Jadi nanti khawatir saya nanti nek pakai bahasa Indonesia terus itu nanti ilatnya bundet. Bundet bener. Waku mengki. Nah, ya bundet. Baik, masih bersama saya Muhammad Nur Fatoni Dan saya Peter Ardiansyah. dan narasumber kita yaitu Mas Roni Bodak. Oke, tepuk tangan untuk Mas Roni Bodak yang pada malam hari ini berkenan hadir di meja jadah malam hari ini ya. Jadi gini Mas Roni, yang kita hadirkan di meja jadah ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang spesial, orang-orang unik dan orang-orang langka. Orang-orang langka, berarti kowe wong langka dak. Nah, Kowe termasuk langka. Spesies langka. Spesies langka. Hampir punah. Hampir punah. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun yang hadir di studio bahwasanya untuk host kita yang unyu-unyu ini, Ipel-ipel ya. Gino. Gino. di episode sebelumnya beliau kita hadirkan sebagai narasumber. Iya, benar. Nah, namun pada malam hari ini spesial beliau menjadi host ya. Karena Terima kasih. narasumber pada malam hari ini ternyata adalah sahabat karibnya. Iya, teman lama ini. Teman lama. CS terus kental zaman yang dalan. Zamannya sih pang-pangan ya. Oh iya. Saiki panggajian. Panggajian. Oh, luar biasa. Jadi kalau dulu pang jalanan, Iya. kalau sekarang Pangajian. pangajian. Oh, Oke. pangajian, bener. Top. Oke. Mas Roni. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir Mas Roni Bodak. Ya. Jadi nama tenarnya beliau ini adalah Roni Bodak. Ya. Apa arti Bodak itu, Mas? Kalau Bodak itu sebenarnya bukan nama tenar, Itu nama apa, Mas? keturunan. Kok Keturunan. bisa? Terah ya, kalau saya bilang hari ini terah. Oh, Kalau terah. orang wong Jawa nek terahe. Oh ya, nggih. Saya nek terahe Harto Mayit, terahe Oh. Pak Harto kan gitu. Oh, marga. Nah, marga. Kalau Cuman, kalau dulu di jalan waktu masih sekolah dipanggilnya kan bukan nama asli. bukan nama Oh, asli. jeneng Karapan ya. Karapan. Kalau orang iya. Jawa bilang Karapan. Karapan ya. Kalau Karapan dulu kan yang dipanggil bukan nama Karapane. Heeh. Peter Gino ngenten iki mboten. Tapi dipanggil nama orang tuane. Ya, bener nama orang Bodak itu tua. berarti nama bapak. Nama bapak almarhum. Oh. Dulu kalau bapak namanya itu Bapak Sri Mulyadi. Loh, kok bisa Bodak? Piye? Nah, Ceritanya piye? panjang sekali nih, Ustaz. Oh. Diceritakan bisa besok Sampai- sahur 2 kali di sini nggak selesai-selesai. Selesai. Oh, Dari oke. nama tok itu. Oh, dari nama saja? Oke, Wah, jadi memang elok kalau banget. mau menghubungi saya itu Oh. begitu susah. Kalau di sini itu ada juga, tapi bukan Bodak, tapi Mbadok. Dok, mangan. Coba kula niki mesti. Lah ora aku wis sok mau Oh, mau wis. sok. Wis konangan kan. Oke, jadi itu memang nama warisan dari Jadi, ayah. Nggih. dulu itu teman-teman manggilnya Bodak. Bodak. Sampai teman-teman bapak itu ketika waktu SD. Mm-mm. Kalau waktu SD setelah
pulang sekolah itu keliling ke daerah Mangkunegaran, ke pasar ban, nyari ban bekas, nyari limbah ban. Limbahnya ban itu yang bisa dikelola lagi, diolah lagi, bisa dibalik lagi, diroplak lagi, masih bisa digunakan atau yang jelas bisa menjadi uang lagi, menghasilkan uang, kita manfaatkan lagi di situ. Diputer ke itu limbah. bapak nggih. Itu bapak. Ya. Sampai akhirnya teman-teman bapak itu nanya, Pak Mul, ini siapa Pak Budak, ini siapa? Ini anak saya yang paling bontot waktu itu, paling kecil lah, paling kecil. Namanya siapa? Roni. Roni. Dipanggilnya bukan Roni, langsung di situ spontan manggilnya budak Budak. kecil, budak cilik toh. Alah, nggih. Kalau bapak dipanggilnya budak gede, kalau saya budak kecil. Budak cilik itu. Alah. Nggih. Kemudian Roni. Pasti ada nama panjangnya. Nama panjangnya siapa? Rodok ngangeni. Roni. Kemampleng iki narasumbernya kemampleng. Kemampleng iki bener. Wis rupane kaya garangan. Iki mau cah cilik-cilik teko kene iki mau, Mas. Bubar kula iku. Ustaze garangan. Ini jatine garangan iku sebelah kula niki kiwa kula niki. Ora aku ora tahu yo. Iku wau. Malam hari ini dia akan kita onceki. Onceki. Oh iya tak onceki engko. Oh wis kulino ya. Oh iya wis kulino ya. Baik, kalau untuk nama lengkap apa Mas Roni? Muhammad Ridwan Syahroni. Lho jare jenengmu apik lho. Masyaallah, Muhammad Ridwan Syahroni. Wow. Iki saya Ustaz. Gandeng dolane kali sing ngenten-ngenten iki kalau biyen niku ngenten malahan ngentene. Namanya luar biasa loh. Nggih. Muhammad Ridwan Syahroni. Top markotop. Top markotop apik lho. Heeh, ala-ala ke Arab-Araban. Ke Arab-Araban. Syahroni yo. Syahroni, bukan Syahrini tapi ya. Bukan. Baiklah, untuk alamat Mas. Alamat saya tinggal di Jalan Veteran nomor 277 Tipes, belakang patung tembak Bunduran. Kecamatan Cedak ngene Serangan. Rudi ya berarti ya. Rudi ya, pinggir kali kulon kali. Cedak SLB kuwi. Iya. Dolanmu ning ngono. Heeh dhisik. Dhisik to. Lah ya kono Saiki wis lore nggonku. Oh ya lare. Heeh. Iya. Baik, nggih. Jadi di Tipes ya Mas ya. Tipes ya. Tipes. Kemudian untuk tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Karena Surakarta. banyak sekali ini yang hadir ini gadis-gadis. Pengen tahu. Mas pengen Roni ngerti. ini sebenarnya wis tua apa cek enom toh? Lah ora ketok kok. Nggo masker terus soalnya. Nganti tua ngene terus. Baik. Tempat tanggal lahir Mas Roni. Tempat tanggal lahir Surakarta tanggal 26 Maret tahun 1900. Coba bedaan Mas. Tuh DN kuwi. Mas kameramen mang bedek pinten? Lah Mbok tuweke yo padu wae bar iki metu yo. 86 ra penak banget iki. 1992 terus nyerempet jenengan pinten? Terus nyerempet. 90 terus nyerempet 96 jane. 96. Nggih, bener mak kayak rokok sakler jane. Gak salah kabeh ra sida. Wah, elok jebule cek enom. Cek nom ya jadi ternyata. Lah tak kirain wis anu lho, Wis wis tuwa. tuwa lho. Rai tuwa soalnya. Heeh. Padahal tuwa niki ya. Asli Sing nih. setunggal niki luwih tuwa jane dibanding kula. Baik Mas Roni Budak, nggih Mas Muhammad Ridwan Syahroni. Nggih, ini luar biasa. Mas Roni ini terkenalnya untuk di wilayah Solo Raya dan nasional karena Mas Roni ini sudah beberapa kali dan sering sekali wajahnya ini menghiasi layar kaca televisi nasional. Keluar masuk TV Keluar masuk nasional. TV. Ya Bahkan benar. kemarin pas kita telepon pengen kita hadirkan di sini, beliau dari perjalanan dari Jakarta juga. Jakarta dari menuju RCTI. Solo. Heeh. Setelah beberapa agenda di Jakarta menuju Solo dan naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Nggih. Wih, lho, Motormu ki mau dak sing Mbak Kebo. Gel cepet ya iso men sponsori ora apa-apa terke miduk ke omahku ngono wae ora usah ndadak njelaske motore apa motore wis kuwi ngono. Iya. Nenek sponsor terke omah ora apa-apa ngebel. jadi dari Jakarta, Solo lagi naik motor. Jakartane berangkate naik bis, Naik pulangnya bis. bawa motor. Loh, kok bisa? Nyolong kok ngendi kuwi? Ini. Iki perlu dicekake iki. Heeh. Ojo-ojo kowe rene iki duburonan ini. Pasangine Mas, kurang cilik Mas. Oh. Makane niku lho to niki Mas. Cedake sithik nek. Gak kesithik kan jane ora ketok kamera to. Heeh. Ora ketok ora apa-apa. Tidak ketok ya ora apa-apa kok. Oh, ketok Wong ora jenenge apa-apa. wis jagongan. Jagongan. Jagongan kan ya santai, ora kudu apik-apik. Jadah. Jagongan faedah.
ora faedah, Rasa jagongan. Yo. Ye, jadi gimana ceritanya piye Mas? Kok bisa mangkat numpak bis mulai ngepit? Berangkat niku wae sebelum kamera tadi nyala itu yang mboten apa pantunnya lali tau kowe. Apa Pak? Oh iya, pantun kita, pantun wajib. Malaikat gawe blangkon. Malaikat gawe blangkon. Ora nekat, ora lakon. Kowe malah kelingan dak. Lah kowe iki dadi host iki piye to kowe iki ora cetha sesuk tak genteni wae ora apa-apa ben. Ben patu dhewe-dhewe. Ora apa-apa. Timbange nganggur ning omah aku ya to. Iya bener. Ya sesuk gantian lah. Ya wis pocokan ngono. Pocokan. Bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu kemarin ke Jakarta dalam rangka ada beberapa undangan di stasiun televisi swasta. Widih, undangan stasiun televisi swasta. Sebagian itu. Oh, sebagian. Yang sebagiannya saya tolak. Kok bisa? Belum datang undangannya. Oh. Nah, itu. Jadi saya tolak duluan. Kemampleng toh. Kemampleng kowe. Kemampleng iki. Undangane nang tekan ditolak. Elek penting kemaki. Ora ndedit penting apa? Kemaki ora apa. Kayak kowe iki ngono ki lho. Lah iya makane. Payu penting kemaki sik gendang payu. Gendang payu. Lanjut Mas, lanjut ceritanya. Piye kok bisa seperti akhirnya itu? Mas kok dipateni piye gimana nih saya sumukna aku. Bentar. Oh, ya digeser. Golek colokan, golek olor. Tenang Mas, aku wis jinak. Iki apa apike klambine? Banter. Klambine dicopot wae, Mas. Ampun dicopot. Malah ben ngerti malah pakai kiwa tengen. Patian kok isine. Nggih. Bagaimana? Lanjut ceritanya. Nah. Isi suruh. Kayak tanya isi suruh. Silir rum. Heeh, silir. Oh, silir. Isis, nek silir kono. Yo silir sepi yo. Pun, Mang Gondeli mboten napa-napa. Sak bubare Mang Gondeli terus lho, Mas. Grog. Sudah cukup. Oke. Piye ceritanya piye, Mas? Kok bisa? Pulang sampai berangkat ngebis pulang bawa motor. Tadi kan ada pantun malaikat gawe blangkon. Ora nekat, ora kelakon. Sampai bertahun-tahun kalau kemana-mana itu mesti pakai angkutan umum. Terus? Ya maksudnya kalau mau keluar kota ya ngebis. Mau deket-deketan ya naik angkot, motor, becak suwe ra tekan-tekan. Nah, akhirnya beberapa tahun terakhir ini saya berusaha kok sampai hari ini maksudnya karena dapat nasihat daripada orang tua dakwah. Kowe sak elek-eleke kudu duwe sikilan. Iki wong dakwah, kowe sak elek-eleke ora ketang pit ondal ya ora apa-apa. Pit ondal pun gadah. Sudah punya. Masuk meneh ndi ndi yo. Pit ondal mungkin ndak sehat terus. Oh iya. Mas Rapayu kan. Mas Rapayu. Akhirnya maling payu tukang kerokan terus. Nah, sampai akhirnya saya berusaha untuk nabung. Untuk nabung di situ dan pada akhirnya itu orangnya nggak muluk-muluk, Zat. Jadi ada nih ya orang nek sego kok kon muluk-muluk. Lah nggih, mboten sakit niku lho. Oh lah iya. Mboten sakit muluk-muluk. Terus sampai akhirnya berusaha buat nabung. Akhirnya bisa kebeli motor itu. Seharga nominal 5 juta. 5 juta. GL mau. GL cepek mau. Belinya di besok meh kok ngendi Astra apa ngidukke MP ora apa-apa mesin tok. Lah terus ceritanya pripun? Ceritanya bagaimana kok bisa berangkatnya ngebis, pulangnya naik GL? Nah, ketika mau pulang itu karena budget minim itu tadi. Sebenarnya bukan karena punya uang, Mas. Karena budgetnya minim, mosok sesuk bakdo iki motor siji nggo cenglu mosok. Ibu kula, adik kula niku ping pindhone niki, Sat. Apa adikmu lemu? Iya. Saiki lemu, Sat. Tak tembone kowe. Sik digenahke ping pindhone baguse apa ping pindhone lemune? Lemune. Luwih lemu. Ya wis kuru lho dari kita. Ping pindhone niki lemune. Nah, akhirnya kemarin waktu beberapa bulan lalu pulang di reel Instagram atau di story TikTok. Ya, mungkin bisa di-follow ya nanti teman-teman di rumah kan itu. Biar kayak apa namanya narasumber. Sing tenanan. Like dan subscribe itu. Iya, ben koyo narasumber bayaran ngono kae lho. Nanti jangan lupa nanti like dan subscribe di bawah ini. Itu pasti loh. Di like dan subscribe. Kemarin pulang bawa Jupiter X tak naik ke bis. Ngono ceritane. Naikin bis. Terus nazar nggak nyampe lebaran insya Allah saya harus beli motor. Alhamdulillah. Dalam hati akhirnya sama kakak saya dipinjemin motor itu. Bukan dikasih pinjem sama kakak saya dari
Tapi kamu pulang ke Solo, kamu yang biayain transportasinya. Maksudnya buat kargone sama Kargo. sendiri. Akhirnya kok kargo iki ketoke larang ki ya ngono. Dadi ane tumpake bis wae sing kosong kan gitu. Oh. Bis Jawa Timuran ini kosong akhirnya dapat channel telepon masuk. Tapi bisa tak samarke kan gitu. Oh, Enak iya. nanti sama Oh, iya. yang lain kan gitu. Oh. Iya bener. Iya benar. Itu Oh, jadi ceritanya tuh. seperti itu. Iya. Terus kemarin waktu di Jakarta, itu diundang di stasiun televisi mana aja, Mas? Dari RCTI, Trans 7, Oh, berbagai acara. acara elok, top. Berarti intine iki saat ini Mas Roni Bodak duitnya lagi oke. Tepuk tangan. Amin, amin. Makanya panitia berhubung Mas Roni duitnya lagi oke, iki engko wis rasa amplop ya. Nggih, kula paling nomor rekening mawon. Los, nggih. Iya toh. Lah amplopnya mboten ning kula paling nomor rekening ngonten. Padha wae. Ya, oke. Transfer ya Dak ya. Oke, jadi alhamdulillah kemarin saat telepon langsung Ya. dijawab. Itu Langsung waktu tak masih telepon. dijawab. Karena saya penasaran itu. Biasanya orang itu nge-DM pakai ini itu dulu bahasa basi kok ini tuh the point langsung kan. Kalau sama orang sing langsung to the point saya penasaran. Penasaran. Iki sapa to iki kan gitu. Oh. Iya, Jadi saya telepon balik langsung. Heeh. Ya, permisi maksudnya dengan tidak sopan saya telepon waktu di Iya. pertengahan jalan mau Di Cirebon itu ya. 1 jam sebelum masuk ke Cirebon saya istirahat dulu di pinggir jalan akhirnya saya telepon di situ. Ya, alhamdulillah kita bisa nyambung akhirnya bisa sampai di sini. Nggih, alhamdulillah. Nggih, lanjut Mas Roni. Sebagian ini yang hadir ini itu sudah sering melihat panjenengan di layar televisi ataupun di channel YouTube ataupun di Instagram dan lain-lain. Nah, yang mereka tahu Mas Roni ini adalah dulunya itu adalah berandalan, anak pang, kemudian Lebih dari itu. oh, apa critakno Mas? Ya, lebih Eh, sing dari sing itu. kaya ngono kuwi critakno. Kowe jek Sing kelingan. jelas dudu preman lho ya. Ya ora. Koncone preman Iya ya bener. Kowe jek kelingan bedok pitik nang mburi Swedari ra to? Sing bedeti kowe kae to. Nah, Terus juga pengamen jalanan Iya. dan lain-lain sebagainya. Lah saat ini dengan kondisi yang seperti ini ternyata sudah berubah drastis 180 derajat dan saat ini menekuni aktivitasnya yaitu tablik ataupun dakwah. Dan Dakwah sering keliling. khurut, sering keluar dan ajak-ajak terhadap kebaikan. Ini kan 180 derajat. Kebalikannya dengan Yang dulu. dahulu. dulu kalau ngajak orang untuk maksiat itu dengan mudah. Kita mengajak seseorang untuk hal keburukan pun kita ndak ada niat itu pun tercapai. Oh gitu. Templekno kene lho ora mbok ungkah ku. Lah kowe mau kurang cetok. Wah tak engkok sithik. Ayo. Lah templekno ora apa-apa ngono lho. Terus pripun? Oh berarti dulu Mas Roni iki DCE sebelum katakanlah nek Belum bahasane kenal agama. nek katakanlah nek zaman saiki bahasane hijrah Mas. Iya. Hijrah. Iya, hijrah. Sebelum hijrah Mas Roni iki berarti juga dakwah. Tapi dakwah untuk keburukan, Keburukan. dan kemaksiatan ngono. Iya. Kemaksiatan nggih. Oh genahe ngono kuwi. Ngajak Dadi yen mendem. pun weruh ngoten niku, Heeh. bapak-bapak ngoten niku napa sing ibu-ibu ngertos ngoten niku wis aja dolan karo kowe meh dadi apa kowe iki balik. Oh, Wis aja ngono. dolan karo kowe mulih-mulih. Soalnya dulu dia itu kalau datang di tempat itu langsung yuk acara gitu. Oh. Langsung keplek botolan. piye iki? Acara. Itu dulu. Oh gitu. Itu di wilayah mana Mas? Di berbagai wilayah. Berbagai wilayah, Solo. Cuman stay di Solo, sampai dulunya pun besar saya di Jakarta. Oh gitu. Di Depok. Neng kono yo ajak-ajak ngono kuwi. Iya. Sing bangsane kemaksiatan. Wong rata aturan tak ora-ora. Wong mangkat nggo dit mulai dadi randu dit. Oh, Oke. tugasmu ngono kuwi ya Mas kan. Lah pripun wong golek dit ya ana. Oh. Wong ning dalan niku golek Oh. duit kan nonton. Sik. Ben piye carane iso dadi dit tak Untuk karyake kan. untuk tato dibahas Kerry. Kering kowe. Oh, Kerry. Iya, kowe. Ini pokoknya Kowe. membahas soal kemaksiatan dulu sih. Iya. Apa saja Mas yang pernah jenengan lakukan? Gus coba. Ada anak-anak di sini. Enggak. Oke, enggak. ada. Udah Sini tidur, kono. udah tidur. Seturu berarti. Buk ra krungu. Muga-muga krungune ngaji ngono Oh wae. iya, amin. Ya ini cah bagus kok gede dadi hafiz Quran ya. Amin. Nonton. Oh kowe iki anu apa jenenge? Ngingeti kono to sih men kono enek akeh ceweke. Enake ngene-ngene. Lah ngelatih kamera lanang kabeh ya.
Iki alibi. Gayane goleki anak-anak. Mboten. Padahal kono ki enek cewek oke. Pun ket wau dugi pun weruh jane. Oh, wis weruh. Oke, tapi nggih ya jual mahal sithik. Oh iya. Saurane ya artis. Tahu elek ning kemaki iki mau lho, Mas. Iki mau ki mau sik. Wingi bar ning RCTI. Elek ning kemaki sik ki mau. Lanjut Mas, lanjut. Dari dulu di Depok pernah beberapa kali. Hmm. Ini saya datang buat merantau sebenarnya. Merantau udah nggak sekolah, merantau di salah satu wilayah daerah Tangerang waktu itu. Oh. Tangerang ikut dagang jualan bakso selama 7 bulan kurang lebihnya. Oh. Tapi itu belum tatoan ya? Udah, Oh, sudah. ada sebagian Oh, kecil. sebagian, nggih. Sebagian kecil. Sampai akhirnya saya mutusin kok hidup maksudnya kok kerja ikut orang itu nggak enak gitu. Oh, enggak. Banyak aturan ini Melu itu wong dan gitu. sebagainya. No, kerja bener. ikut orang itu nggak enak gitu pribadi. Dalam Oh. pribadi saya. Heeh, Nah, sampai akhirnya di situ pun saya memutuskan untuk udahlah, saya hidup di jalan nggak apa-apa wong tua ya udah ngerti aku urip ning dalan gini. Oh, gitu. Saya di Jakarta, maksudnya di Tangerang saya hidup di jalan pun orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Mm-mm. Heeh. Karena kan ya dulu pun sosmed juga belum begitu Belum banyak. gitu. Oke, heeh. Kayak sekarang Tapi Mas Roni ini memang dari kecil dari bawaan lahir memang muslim. alhamdulillah dari orang tua Heeh. muslim sampai sekolah pun saya di TK Al-Islam merupakan 5 jam Saren. Oh, Oh cedak no berarti. Cedak banget. Cedak ya. SD Karinge tanduk. nyebrang tok ngalor tok Iya tekan. ngalor tekan. SD Al-Islam 2 jam Saren Loh. Surakarta. elok jane. Oh, cedak no namu kuwi SD-mu kuwi mburine kuwi sun aku kemasan siji kok, Ndi. Aku Al-Islam loro lho. Ah ya cerak berarti. Tonggonan berarti. Jane sekolah ya Islam kabeh lho. Oh iya. Lah nek akhlake kok buruk kabeh piye dhisik? Nah, niki dereng rampung tekan mriku. Heeh. SMP-ne Al-Islam 1 RSBI Surakarta. Oh, keren lho kuwi. Elok no kuwi. Pak Bu yayasan mengke silaturahmi ten dalem nggih kula paringi nomor nganu. Nomor WA nggih. Maksudnya kan kita juga sekarang ya dakwah untuk kebaikan. Udah untuk bagian. Dulu kita mengajak orang dalam hal kemaksiatan, dalam hal kesesatan, Heeh. mungkin dalam kehidupan saya itu udah hal biasa. Oh. Emang kesehariannya seperti itu. Kalau nggak seperti itu ora untuk dit, Ustaz. Iya bener. Oh, gitu Lah urip ya. ning dalan kok dak. Karena kalau nggak ngajak orang maksiat ya Ora entuk duit intine ngono. Ora iso urip. produk ora payu kan Ibu. Iya, bener produk Tato itu apa tadi. lu? Bukan hanya tato dan lain sebagainya. Oh. Nanti Bisa sepil-sepil sedikit apa itu? Miras. mungkin. ya berbagai macam ya miras, benda-benda padat. Oh. Oh, bener. Sing marake gedek kuwi ya dak ya. Sing marake gedek. Ini kan dinglok terus ngene iki andang-andang. Nggih. Oke. Berarti memang corone dari semua jenis kemaksiatan wis enek lah istilahnya. Nggih. Sudah pernah dilakukan. Sudah empunya dia berarti ya. Terus penampilan Mas Roni dulu sebelum hijrah itu modelnya jenisannya kaya ngopo Mas? Kalau Gambarno. digambarke. Apa kaya Fotone mau duduh nang fotone Wak Demo lho. Oh iya, fotone demo to tak tutune lu. modelane dhisik kaya ngopo ngono lho. Oh iya. Mbok Modelane upload Instagram to? Oh iya. Wah ngisi-ngisi Oh, wetengmu ini foto lawas biyen ngono ya. mbok upload. Iki fotone awake dhewe sadurunge aku loro. Tapi tatone durung kebak iki. Ini. Oh, Masya Allah, eleke ya Allah, Iya. eleke. Tatonya belum penuh, nek iki wis penuh. Elek kemaki. Tur gawane manis tat. Oh, Roni Ngasem. mau le rodok ngangeni niku Oh, le iya. didelokke elek ya ora elek banget nek Oh, kok ngangeni niku wau pian. Oke, lanjut sekarang. Terus sekarang, kenapa nekat memilih hidup di jalan? Kenapa nekat hidup jadi berandalan? Kenapa nekat hidup di kemaksiatan? Karena ketika dulu di jalan dalam pikiran setiap orang yang dicari yang namanya ini kebebasan. Kebebasan, kepuasan. Jiwa muda Kebebasan. berarti ya. Jiwa muda. Ya, Jiwa kalau muda hari ya. ini orang bilangnya nyari jati diri. Iya bener. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu sama teman-teman kita, komunitas-komunitas berbagai macam komunitas di jalan, mungkin ketika kita datengin, kita ajak makan bareng, atau kita punya sedikit rezeki bisa berbagi, di situ kita bisa jadi media dakwah kita. Oh, Iya, benar. Iya. Sebenarnya mereka kalau dibilang dari keluarga yang punya juga sebagian kecil banyak orang dari anak keluarga yang punya. Punya. Kalau dibilang orang nggak punya juga mereka pun juga pergi juga bisa bawa bekal. Bawa bekal. Beli sepatu, sepatumu tuku piro Ndek Ben? Apa nih? Piro? Sing iki to. Bootmu mau tuku Sing iki piro? mau
650 iki. Loh, 650 kalau di zaman dulu ya wis dah Iya. banyak. Ustaz. Banyak bener. Kalau Tapi iki aku lagi wayo, Dak. lagi wae. Heeh. Sesuk BU ngabari aku ya. Iya. Kuwi dhek iki oleh rego murah yo. Terus ini Mas Roni, dulu kalau ngepang pang-pangan itu di mana? Ya seluruh Indonesia atau Enggak, kalau di daerah wah kalau seluruh Indonesia mungkin seluruh alam. Ustaz. Alam nyata malam goib gitu. Oh, jadi memang Jakarta, Solo itu udah Iya, biasa. Jakarta Solo udah biasa. Ya karena linknya di situ kan kuat ya. Nggih. Link pang itu setiap kota ada. Setiap kota aja. Tiap kota ada. Setiap kota ada. Terus ini Mas, banyak pertanyaan Mas. Nek anak pang itu identik dengan kupingnya bolongnya gede. Lah, apakah betul semakin bolongannya gede, pangkatnya di komunitas itu semakin tinggi? Jane enggak Enggak. apa ya? Ora ya, Dak. Enggak Berarti sing harus. bolongannya gur cilik ngono kuwi, ya berarti gur anak buah. Dengar ini madhep ini. Ya kira bolong. Aku ora bolong. Ngarepe malah mic malah. Loh. Aku ora bolong ora tatonan. No. Loh. Tapi yo pang Jadi bagaimana Mas? Betul nggak itu mitos itu? Kalau itu cuman apa ya? Kayak sebatas kayak atribut ya mungkin ya. buat atribut kita. Kalau kita dengan penampilan ya kita nggak bisa memaksakan. Orang itu harus seperti kita nggak bisa. Harus telinganya berlubang, harus pakai tato dengan seperti saya pun saya nggak bisa. Walaupun memaksakan. sama-sama komunitas pang, Iya. nggak bisa memaksakan. Nggak bisa memaksakan. Misalkan podo-podo cah pang, aku pengen masuk pang tapi badanku bersih, ra perlu tatoan, gitu juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini buktinya seperti ini gitu. Oh, aku resik, Pak. Oh, Nek iki letek. Jadi, kalau Kuwi letek dulu- ya, Dak. Letek ya, Dak ya. nggih. Lah yo. Nah, kalau dulu itu sampai teman-teman ketika saya di tongkrongan, skena di tempat teman-teman nongkrong itu, ketika ngeliat orang bikin tato, saya penasaran itu dimarahin. Kalau ketahuan teman-teman itu dimarahin. Seumuran seatas saya itu dimarahin. oh, Wes kamu nggak usah bikin tato, biar apa? Wes kamu ngelanjutin sekolah sampai selesai. Jadi nasihat dari teman-teman itu malah bagus semua. daripada komunitas tato. Bukan malah dari komunitas tato, komunitas anak pang itu. Ketika Lah kita iya. terjun di situ, mereka itu mempertanyakan. "Kamu Menggak lah ngapain istilahnya. nongkrong di sini gitu. Ditanyain dulu. Oh, sebenarnya seperti itu. Iya, kalau kita mau mengulik lebih dalam lagi kehidupan mereka, Anak pang. pasti ditanyain dulu. Oh. Orang tua kamu masih enggak? Masih semua. Lah ngapain kamu hidup di jalan? Malah ditanyain. Oh, jadi begitu. Jadi Berarti nggak bukan cuman sebatas Ja- orang pengen gerombol-gerombol Oh, gitu enggak. Berarti bukan gini, ketika ada yang pengen gabung mereka justru bangga, bukan. Malah diinterview dulu. Di interview dulu, diinterogasi dulu. Kamu Itu ngapain di sini nongkrong? ada ospeknya ya. Ya, ospeknya itu Ada sebenarnya ospek. untuk kebaikan kita sendiri. Kuat Kebaikan moral, pribadi kita. bener. Kita kuat enggak gitu. Kalau kita enggak kuat ya kita akan keluar dari rombongan itu tadi. Bener. Oh. Tapi sampai akhirnya pun di situ teman-teman nyaran kayak, "Dah kamu tatoan nggak apa-apa, tapi yang penting kamu selesaiin sekolah." Tapi karena saking bandelnya saya dulu, Oh, dua blek. dua blek. Nah, jadi sampai akhirnya pun wis dikandani wong itu nemen, sama dikandani konco mlebu tengen metu kiwa. Oh. Jadi sampai ada teman nasihatin bagus ya sampai akhirnya enggak tak dengerin gitu. Ngapa tahu enggak iki ora sekolah kok gitu. Padahal kalau dilihat dari profil dari background teman-teman itu banyak sing sekolah selesai. Sekolah selesai. Sekolah selesai. Yang anak Kuliah pang itu. selesai. Iya, banyak. Pendidikan Mereka- S1, S2 itu banyak. Mereka itu senengnya musik. Ya wes kamu sekolah di musik, Iya. di seni. Senangannya gambar ya kamu sekolah di Gambar. Diarahke. Walaupun nanti setelah jam kuliah mereka ngepang. Heeh, jam kuliah mereka mau nongkrong lagi, mau Lah dengan kenapa kehidupan kamu mereka. tidak terinspirasi seperti itu? Kok malah keluar dari sekolah? Karena yang saya lihat dari sisi kirinya dulu, Ustaz. Oh. Bukan dari Oh, sisi beda ketika sudut dulu pandang mereka ya. ini proses. Jadi sudut pandang seseorang ini kan berbeda-beda. Ketika saya dulu lihat, orang kamu nih ngomong ke sekolah, ngomong ke sekolah. Padahal itu sekolah selesai. Oh. SMK selesai, sampai akhirnya sampai ada yang ke kuliah, Kuliah, selesai, sampai- sarjana selesai. Oh. Jadi meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka paginya berkecimpung dulu dengan Oh. kehidupan Lah. normalnya. Anggapan masyarakat Anggapan ketika melihat anak pang itu ya mereka yang ya orang duwe masa depan, Orang duwe masa depan, orang bener. dari background keluarga yang Amburadul. amburadul, Oh. kemudian ya orang duwe pendidikan lah. Iya. Oh ternyata di dalam pang itu justru banyak sekali mereka itu Kita ngebentuk selesai pendidikan. bagaimana orang-orang ini datang ke tempat kita, mereka menjadi orang yang berhasil. Bener. Jadi sampai saat ini pun dengan teman-teman yang lama dulu masih berkomunikasi. Masih. Telepon, WhatsApp, nongkrong bareng, ngopi bareng malam gini menjelang sahur nanti ngopi bareng waktu akhir gini gitu. Kayak malah enek toh sing sampai S2. Kuwi anake dokter.
Iya. Mas apa? Sopo? Mas Busur. Heeh. Saiki dadi kontraktor Sekarang jadi kontraktor. S2. Mas Busur ini masih ini. Masih. Ini malah tahu alamat. Masih alamatnya tahu juga. Oh ya, disapa Mas Busur, halo. Mas Busur halo. Mas Busur. Itu dulu juga drummernya Wayang Kampung dulu. Oh. Tapi dia terus ikut ke itu. Heeh. Terus ini Mas Roni, berarti Mas Roni juga termasuk musisi. Lah karena di sini keterangan dari Disduk Capil, Diskup sapi. Monggo. ini Pak. dulu pengamen jalanan. Iya, termasuk musisi juga. Banyak itu. ilmu apa Mas? Icik-icik apa-apa ngono. Keplok. Gur keplok nang ngene. Termasuk dari seni. Iya, itu kan ngatur tempo ya. Dimelas-melas ke itu. Keplok. kan Heeh. buat termasuk. Keplok ini pemasukan. nek ora ngepaske ya nek ora dipaske ya ora penak di. Heeh. Heeh, termasuk keplok Itu termasuk tempo. Esok tempo ya bener ya. Anu tempo. Iya. Iya. Tempo. Termasuk Jadi sampai- ini perkusi. Jadi memakai seni kalau sekarang kan tari. Tari. Tarian gitu. Kalau dulu pakai seni raut wajah. Yang Raut raut wajah. melas-melas ke orang entuk dit mriku. Oh. Jadi raut wajah keplok ini karo melas ketok keluwen ngoten niku. Gen entuk dit lah ra keluwen wae Entuk. wis segerok ra sido kei dit iki ngerokoki Pak Pan ra tukok kei ro. Ah, entuk duit terus nggo tuku gedang kluthuk. Zaman dulu. Dulu mungkin belum ada. Belum. Oh, belum ada ya? Dulu itu cikul ya. Ciukola. 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 Karo Newport. Apa gitu? Newport kuwi ya sejenisnya kuwi. Heeh, karo Ada juga cipas. Oh, Apa Sivas. Ciu plastikan. Oh iya bener. Karo Nek lho, Mas, aku tahu 5.000. krungu kae jare ngombe ompol dewa ngono kae apa, Mas? Lah niki sing nate kita. Makane dadi mboten tato. Kuwi apa? Wong dewa kok ngompol iki? Dewa apa? Dewa iki apa iki? Kok ngompol dewa ngompol iki piye? Kowe no dudu aku yo. Aku gur karo kuning letik ya lho wis kuwi. Monting nek aku. Oh iya. Sekarang kalau Mas Peter ngombe air putih we mendemok saiki, jadi dia sudah total berhenti Total juga. berhenti. Makanya kita hadirkan di meja jadah ini, gitu. Nggih. Tadi katanya sampai makan malam itu enggak boleh. Enggak boleh ya. Heeh. Sithik tapi dak aku. Sithik. Eno kan entuk. Tapi nek khilaf ya entuk. Ora entuk konangan tanggane ya nek mesake kancane ra keduman mbok enteke kabeh segone. Oke Mas Roni, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke ini Mas. Jenengan mulai beling itu kapan? Mulai dari Tahun berapa? tahun berapa? Dari sekolah kelas berapa? Tahun lahir 96, Pak. Lahir 96. SMP kelas 1 udah kenal. SD kelas 6 itu udah kenal. Kenal Dengan apa? teman-teman anak-anak pang komunitas dan sebagainya udah kenal. Oh, karena memang basicnya jenengan itu tinggalnya di kota nggih. Iya. Oh, Jadi sampai kehidupan. akhirnya monggo hitung-hitungan sing matematikanya pinter. Apa? Hitungan umur piro aku SD kelas 6. Kelas 6 kowe kelahiran tahun 96. 96. 96. Berarti Piro, Mas? 12. nggih Oh. di kisaran 12, tahun 13. 2000-an 2000-an ini. 2004 2005. Iya. 2004 2005. Oh, itu sudah mulai kenal anak pang. Iya. Tapi sudah berani mendem Berani karena nggak ketahuan orang tua itu tadi. Ini nek konangan karo mono. sejak SD berarti. Konangan ya gebuki nggih anak pripun. Oh. Anake mendemok dijarke iki ya. Oh, jadi Wangun gitu. iya. Pak, Bu. Mas. Wah. Ajenge mboten liar-liar niku. Iya, betul. Sing ten wingking-wingking niku malah nyemangi ya. Jadi mulai beling itu SD ya, Mas. SD itu udah kenal tapi nggak saya tampakkan. Oh, wis Berarti mulai sik menang-menang di wani sini. mendem. Meneng. Ya meneng Meneng gitu. Berarti ngelang ya dhisik ya. Ya meneng ki mau meneng ya mergo meneng ki mau ati meneng ki mau. Ngelang ta terusan. Terus Mas, mulai terinspirasi mentato. Itu tahun berapa, Mas? Usia berapa? SMP kelas 1. Berarti usia berapa, Mas? 13. 13. Itu pertama kali yang ditato apa, Mas? Bagian ngendi? Oh, kaki. Bagian kiri. Sikil. Apa? Gambar ceting apa gambar apa, Mas? Kok informasinya jare gambar sendok barang Gam- ini? Oh, enggak ada. Oh, Cuma enggak. huruf aja. Huruf Kulit apa? ulo Huruf tuh. apa kuwi? A. Apa kuwi A kuwi? Aduh. Kok Anissa apa? Kuwi Nah. mesti inisial kuwi. Judulnya ini apa? Jadah. Jadah. Jagongan Faedah. Orang gue perlu rasa jagongan. Heeh, rasa jagongan. Orang gue perlu gimana ya? Makanya pertanyaan Rafaedah rasa kok. Nah, iya makanya sih. Aku faedah terus loh gitu. Ya. Lah apa gue rame-rame timbangin ning omah ya. Oh iya Oke, bener. jadi mulai mentato badan itu mulainya kaki.
Kaki dulu. SMP kelas Kelas 1 itu. 1. Kaki Loh. terus akhirnya di dada. Lah, sengko sih. Walah tombok malah nih aku. Malah mulai. tombok saka dukcapil. Kose. Jadi nanti saya tanya, jangan langsung dijawab. Jadi pertama kaki. Ya, kaki. Pertama kaki. Kaki. Lah, opera konangan wong tua, Mas. Dan setiap hari ini pakai celana panjang terus. Pulang sekolah pakai celana training. Karena saking pinter itu tadi sampai masih sekolah, tatonan masih sekolah. Lah nek kowe adus. Tawaran nek kowe adus. Kowe adus ora mesti konangan. Apa anduke nganggo sarung ngono? Metu sarungan kok niki wong cerdas. Oh iya, Dik. Oh. Lah, Padake mereka lagi. lah terus misalkan masuk angin jaluk dikeroki ngono kan ya mestine konangan. Berusaha ora sambat. Oh. Berusaha ora sambat. Hambatnya ning metu kok ngomah ya iki. Keroki. Aku. Kuwi biasa ning kono ya dhisik keroki. Nongkrongan udah biasa. Keroki. Nggih. Sama teman-teman itu udah hal biasa. Ya. Terus ini Mas. Jadi setelah kaki mulai ke Dalam. Itu Jadi dulu nggak langsung di luar, di dalam dulu. oh jerut-jeruan sih. Ya bagian dalam di Bagian dada, terus di lengan itu masih sekolah. Itu Sampai akhirnya kelas 2 SMP itu memutuskan nggak sekolah. berhenti sekolah ya karena itu tadi melu pung itu tadi. Sebenarnya bukan karena melu pung-pung itu tadi. Karena apa? Diminum Mas, diminum. Santai sambil ngopi. Ngopi. Iya. Ngobrol perkara iman. Wih. Oh kuwi ning Patian kuwi. Kuwi ning Patian. Nah, sing ngrasane ngopi ya ngopi susu ora apa-apa. Oh iya, apa kuwi nek ngopi susu? Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Oh. Rodok mengko jam-jam Masuk. sahur biasane niku kan mboten ngopi susu. Heeh. Wis do rodok sepi nika senengane do ngeteh. Apa kuwi ngeteh? Ngobrol tentang hidayah. Terus apa nih Mas? Nek nyoda apa? Apa nyoba? Kowe dadi host ket mau meneng tok wae iki terus fungsine apa nek ngene? Aku nek kene tukang ngegongi kok ngene. Iya. Oh ngegongi kok. Oh. Ngegongi sik nah aku sik. Regane ra nek gong iku ya kurang marem memang. Iya, bener. Bener makane kuwi. Terus lanjut. Berarti ora dilanjutne sekolah mulai dari kelas 2 SMP. Bukan tidak melanjutkan, tapi saya memutuskan untuk pindah sekolahan. Lah kowe pindah kan ndi sik? Darussalam. Oh nang Darussalam. Sisi Etan berarti. Gitu Etan- matahari. Etan Kartopuran toh. Ya benar, Iya, benar. Etan Kartopuran. Darussalam itu kan juga dari namanya sekolahan muslim itu. Iya, jelas. Yo karena saya mempunyai apa? Wah, ditokke sekolah ini bagiku aib sak nakal-nakal kok aja nganti wong krungin aku ditokke gitu loh. Jadi sampai akhirnya belum dikeluarkan, belum dipanggil sama kepala sekolah, saya berusaha, wes Bu, golek pindah sekolah nih, kuwi gurune ra penak, sekolahnya ra penak alasan. Golek alasan ngono kuwi berarti. Timbangnya aku ra sekolah gitu akhirnya. Padahal itu badan sudah mulai tatonan. Udah mulai tatoan. Oh, apa Mas? Tatonya apa Mas? Ya ceting Kaki mau. di dada sini Heeh. Yang dada apa Mas? ada tulisan 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 di bagian lengan Heeh. kanan sini itu baru itu waktu itu. Oh. Jadi katanya yang kalau yang lengan ini ulo kobra katanya Mas. Berhubung Ndoke tok. Wingi nganu Ndok kobra. dereng netes niku dadi ya cek dimbu terus ya. oh, jadi sudah mulai SMP itu sudah mulai tatonan. Ada beberapa tato di dalam. Ada di dalam. Terus mulai berani ngetok kita tato nih. Jadi yang ditato di luar yang bisa kelihatan itu mulai Umur berapa? Setelah SMP. enggak SMP itu lulus enggak lepas. Mas? SMP tadi lulus enggak? Alhamdulillah enggak lulus. Tapi saya meluluskan diri tadi. Tapi Ya karena aib bagi saya gitu Ustaz. oh, jadi walaupun sudah pindah di Darussalam tadi, Langsung tiba-tiba naik kelas 3. Kelas 2 enggak pakai ujian masuk SMP Darussalam. Kelas berapa kemarin? Kelas 3 saya bilang. langsung kelas 3. Langsung naik kelas 3. Terus kelas 3? Enggak selesai juga. Berarti ra tutup meneh berarti. Enggak lanjut lagi. Dah itu putus Sampai sudah. situ. Oh. Sampai itu akhirnya banyak hidup di luar Dalan. rumah. Heeh. Lah, seperti itu wis. Ketika jenengan sudah memutuskan wis ora sekolah. Orang tua pripun? Ya, Akhirnya membiarkan jenengan atau yo janjane iki isih dikandan-kandani ning saking jenengan sing saking ndableke. saking ndablek wis gur gondelan bathuk ngeten ya. Lajeng pripun ya. Berarti wong tamu dhisik ijik ngakon kowe balik sekolah meneh. Balik sekolah makanya pindah Darussalam. Oh, pindah Darussalam. Dadak dibaleni meneh iki. Ora, sing setelah kuwi mau. Yo Wektune iki lho. Gen ketok fungsi. Oh iya ora apa-apa. Padahal jane ora dong jane. Ora, sing setelah kuwi mau lho. Heeh. Setelah kuwi mau kowe ijik nglanjutke sekolah meneh apa ora?
Ora no bar Darussalam ki wis. Wis entek. Entek. Sampai kelas 3 tapi tidak lulus. Ora lulus. Lah, terus jadi setelah wis ora lulus, akhirnya mulai berani untuk mengeksplor Tato. yang ada di tubuh. Tapi enggak langsung vulgar banget gitu enggak. Oh. Enggak langsung di keluar gitu enggak. Maksudnya meremen dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Mas. ya. Jadi kalau untuk kedua tangan ini full, Mas. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Alhamdulillah full. Full ya untuk tangan. Full kanan kita no. Oh, iki gambar apa? Sendok apa garpu iki? Oh. Ini dulu Apa kuwi, Mas? mergo ting Vampir walik nih jane logo distro tapi Oh. karena ya sama-sama udah di atas awan, di atas bintang-bintang akhirnya yuk dadine lho kok walik bareng sadar-sadar ya wis jeneng kebacut ki kan ya wis. Terus ini, Mas, mulai jenengan nekat. Lah ini sing ditunggu-tunggu penonton. Mulai penjenengan nekat mentato wajah. Itu usia berapa? Setelah Dan di mana? apa namanya lihat di YouTube itu. Waktu dulu udah ada YouTube. Cuman kan karena sosmed atau medianya Tidak terbatas. seperti ini, tidak seperti sekarang. Iya. Saya lihat orang-orang di luar negeri ini kok ekstrim gitu. Ah. Oh, jadi kowe arep melu-melu ngono maksude. Mas, sedang putih, Mas. Sang putih, Mas. Putih ora lagi ya. Oh iya. Iki tehku pae tok aku ora tau gula. Berarti dhisik kowe ndeloke ning warnet berarti. Ning warnet. Ning warnet explore tato. Iya. Explore tato saka awak rai kabeh berarti. Oh. Yo ya dhisik urung enek Android soalnya. BlackBerry ki nginden, Mas. Tak ngenteni sesasi kan BlackBerry dhisik. Jadi terinspirasinya dari YouTube. Dari YouTube ya, Mas ya. Sampai dari YouTube sampai akhirnya di tahun 2013 kalau ini di podcast ya. 2013 itu udah karena udah nggak sekolah, kehidupan di jalan sampai akhirnya dengan kehidupan itu menjadi pelajaran. Di tahun 2013 makanya kalau ada tato 2000 apa angka 13 itu bener gue pengiling-iling gitu. Oh. Ada historinya sendiri. Itu tahun 2013. Ya. Tulisan 13 Ya, itu. di usia 13 tahun saya mulai kenal yang namanya dunia tato, alkohol dan lain sebagainya sampai di tahun 2013 saya mengalami suatu momen yang sulit untuk dilupakan. Apa Tapi itu, Mas? Menjadi pelajaran besar dalam kehidupan saya. Sampai Apa itu, akhirnya, Mas? Karena yang namanya kriminal, kekerasan, Heeh. penganiayaan di tahun 2013 itu masih anak-anak. Jadi usia itu 16 tahun. 16 tahun. Usia 16 tahun sampai akhirnya karena kekerasan tadi Heeh. berantem lah. Iya. Jenis berantem. Tawuran. Bukan tawuran. Bukan tawuran, memang berantem ada apa Senggel masalah ya? personal, ya. Secara personal senggel berarti ya. Di mana itu, Mas? Daerah Solo. Oh, Solo juga. Oh. Aku ya Jon, teh ngerti Jon. Tawar ya. Wih, kat wingi boros banget toh. tenan iki yo. Enak kok. Iya. Teh enak ini. Wih, kat wingi boros banget toh, Mas. Oh, sekali podcast itu 3 gelas. Nah, kok dek iki gelas. 13. Segone pirang bungkus nih? Oh siji, segone siji aku. Belakangan. Durung ketok, siji sing ketok anu. Terus lanjut. Jadi berantem terus kemudian masuk. Ya, sampai akhirnya masuk di tahun 2013 itu. Oh. 10 tahun yang lalu berarti ya. 10 tahun Suwe. yang lalu. Berapa lama, Mas? Cuman 8 bulan. 7 bulan. 7 bulan. 3 bulan di anak-anak, 4 bulannya di dewasa. Nah, waktu itu usia 16 menjelang naik ke 17 ke 17. tahun. KTP keluar, akhirnya saya minta untuk pindah ke dewasa. Ke Sebenarnya dewasa. kan nggak boleh. Oh. Habisin karena memang sisa. Di mana, Mas? Di lapas Solo. Solo juga. Iya. Geladak ku ya. Geladak itu. Orang tua gimana, Mas, saat itu? Ya kalau orang tua pastinya sedih. Sedih ya. Yang namanya berpisah dengan anak, apalagi tahu dengan keadaan seperti itu pasti ngerasa Iya. piye iki kok anakku malah. Lah terus sing mbok aniaya itu sampai seberapa parah jenengan bisa sampai masuk sampai 8 bulan? Sebenarnya enggak parah, cuman belum sempat mati gitu. Oh berarti wis ya lumayan ya Isan ya. Ya lumayan. Lumayan Isan. Oh berarti setelah barengan ya kuwi terus kowe sekolah kuwi. Oh sekolah. Oh. Nek dhewe wong dalan nyebute penjara kuwi sekolah. Oh, ngono bahasanya Iya, seperti itu. bahasanya seperti itu. Oh lagi sekolah. Oh, suwe. jadi kalau untuk komunitas jalanan itu bahasa penjara itu sekolah ya bener. Gen pinter. Kandhane jek ngeyelok ya sekolah. Sekolah sih. Oh, nek neng kene iki bahasa sekolah ki nggadekke BPKB ya, Mas.
BPKB sertifikat ngono Kalau kuwi. sekarang juga sama juga, teman-teman. Lah motormu di sekolah. Nah, lah iya. Nek untuk orang masyarakat itu nyekolahke itu artinya enggak ada kyo. Enggak ada, Oh, bener. nek Nah, kono makanya sekolah itu teman-teman sekarang pun, "Kowe ngopo ning ngene ora mulai kosek." Ngompo? Wah, BPKB kok sekolah kayak metu-metu. Dia sampai sekarang pun juga jadi bahasa tapi mempunyai arti yang berbeda. Kata berbeda. Lah, saat masuk penjara itu sudah badan penuh tato. Setelah keluar, Oh, setelah keluar. Iya. Loh, berarti setelah keluar lulus sekolah ora dadi apik malah saya Dadi. dadi. namanya sekolah kan biar jadi pinter. Heeh. Nggih mboten, Mas? Sekolah kan dadi Pinter. sampai akhirnya keluar ya makin jadi lagi. Oh, nggih. Dadi Nah, pinter banyak meneh. pengalaman, banyak hal-hal yang Oh. baru ditemukan di satu tempat itu tadi. Oh, gitu. Lah terus setelah keluar justru malah lebih banyak untuk mentato wajah. Ya. Nah, akhirnya di luar itu menjadi ajang bergengsi. Ah. Di dunia tato itu menjadi ajang bergengsi. Kowe wani ra kayak kancamu wani kok kira wani. Oh, Awalnya Akhirnya- dikit-dikit, enggak langsung akhirnya ke iya, wajah. bener. Di leher dulu. Oh, leher. Akhirnya kan ya oke kan. leher kuwi apa Mas? Wi? Sudah mulai tato. Gambar apa kuwi? Kalau ini cuma background, tengah yang sebenarnya di kanan kiri gambarnya ke banyak wajah. Oh. Wajah di kepala sini kalau digundul Oh. habis kepala, habis kepala. Habis rambutnya penuh tato nih. Oh, di kepala itu juga ditato, Mas? Iya, penuh tempat, udah enggak ada tempat di kepala. Oh. Dhisik wis Apa, skinhead Mas? tok ya. Tato tumo apa tato apa? Depan sini dulu gambar Macan. dulu itu belakang gambar perempuan, depannya gambar badut, kanan kiri ini tengkorak, gede-gede semua. Jadi kali gambar langsung besar, Oh. cuman langsung penuh. Beberapa kali gambar penuh, beberapa kali gambar penuh. Penuh. Oke, jadi nggak kecil-kecil kok zaman sekarang gitu. enggak. Berarti memang los tenan ya, Mas. Iya, Ning dulu dhisik kowe ditato ning ndas. Kuwi lara apa ora? Das cobane dhewe kono ya. Allah ora. Ya jenenge sirak ditato ya lara. Oke, siap. Sekarang puncak dari pertanyaan yang membuat para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang hadir di studio itu penasaran. Kok sampai matamu mbok tato, Mas? Biar rendah saya untuk moto iki. Kuwi piye, Mas? Ceritanya Penasaran, iki piye? Penasaran dan Iya, no, Dak. terus Penasaran sekarang kalau ini. kepala wae kepala saja itu jenengan tadi bilang sakit, loro. Terus nek meripat ditato. Surah karuan satu. Lah kenapa dilakoni nek ra kaluan loro nih? Penasaran nih kok. Gur penasaran. Nggih. Lah terus itu masih fungsi. Alhamdulillah masih fungsi. Lihat Ora ini, beruwet kan. Kantor TPK Fatahid Vina, Hadra Fatahid Vina, Majelis Taklim Fatahid Vina, Lazis, Dusun Kanten. Kanten. Pinter, bener ya. Sekolah kok orang Oh, iya, pinter. sekolah ya. Loh, Bro. tapi kan ngeten Mas, dari penampakan dari luar itu Ya. kan kelihatan hitam. Ya. Apa ya anu? Apa Jelas. itu? Apa ya hasilnya juga agak gelap dikit atau jelas? Sama aja. Sama aja. Ini lihat kanan gini ya sama, lihat kiri saya jelas. Jadi kalau lihat ke kanan jelas, buat ngelihat ke kiri gini lebih jelas lagi gitu. Saya. Oh iya no. Iya kemampleng Bener, tenan iki. bener iki kemampleng iki. Kemampleng iki. Si aku ya tak ndelok sih, ndelok kanan kene iki jelas. Ndelok kiri, oh ya sama jelas. Apa meneh sik tok dak tak omong sik. Ndelok kanan jelas, ndelok kiri sama-sama jelas. Oh, sing kacamataan kuwi sama-sama jelas. Kode. Sik urusan. Kacamataan nek loro sing endi? Sing buri Sik, sik, wae, sik, sing tak jelas, kembang wae. Oh, Wah, sing lah kayak mau- bojoku Lah, iya. Weh, rungokno kuwi. Kowe iki yen nganggo Aku ra melu-melu lho. delok sik profile iki, oh ya iki, oh ki anake sapa? Wah, Aja sik karo Ora, aku. jare kon ngajarke ndelok moto kanan kiri. Makanya kan ngetes. Oh iya ngetes. Kanan kene iki cetha, kiri oh ya cetha. Saya cetok. Saya cetok, ya bener. Lah nek ya aja bojoku. Lah, iki rungokno, aja bojone wong mbok lirik iki lho. Oke, terus piye Mas? Terus jadi tetap kelihatan jelas ki. Alhamdulillah Walaupun masih itu. kelihatan. Lah sik nato kuwi sapa? Temennya sama dua-duanya dan ditato sendiri. Jadi Sak gerombolan bahan ya, percobaan itu memang Nah, medianya. tato itu kan ngangge jarum to, Mas. Iya. Ya, terus Kalau di matamu bola terus mata suntik mboten di Juraja nganggo jarum sempal tat. Oh. Kuwi rasane piye, Dak? Ora karuan rasane. Sik. Bagaimana itu? Caranya disuntik itu. Di insulin ya, disuntik. Oh, insulin. Ya, Jadi di secara insulin otomatis dia nanti nyebar gitu. Iya, dengan Tintanya bertahap nyebar. beberapa hari akan nyebar sendiri. Nyebar dengan sendirinya.
kok ya entuk ilmune kaya ngono. Itu dari mana? Temenmu itu loh, koncomu itu loh, kok iso ada kemampuan untuk nyuntik nato mata itu loh. Belajarnya dari YouTube juga, teman. Loh. Nek sampai salah kedaden Salah kedaden kuwi kena wis ora iso ndelok no. Ndelok kanan tok ngene iki ora iso ndelok kiri no. Delok tengen tok ngene tapi lho ki ora iso ngono. Repot malan. Oh. Tapi Mas iki. Jadi untuk menuju ke hitam total itu memang beberapa hari. Kalau prosesnya bikin cepet, tapi proses buat nyebar sampai penyembuhannya itu memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Oh, 3 hari minggu. sampai sembuh bisa normal lagi seperti ini. Terus ketika bar ditato yang dirasakan apa? Pedus? Wah, wabuh segini, Sat. Wabuh. Wabuh. Hidung ini sama kelopak sama kelopak mata ini lebih besaran kelopak matanya. Lah, itu di Solo atau di Jakarta? Di Solo. Lah, wong tuamu ngerti? Waktu itu ibu di Jakarta. Oh, tadi ra ngerti ya? Tadi ra ngerti. Iya, enggak ada yang tahu. Dan teman-teman pun enggak ada yang tahu nih, oh wis bar disuntik gitu, Tok. Disuntik Ketika matane loro. proses sembuh itu yang bener-bener lihat ya sekarang suruh nyoba ya nggak berani. Orang tahu sendiri ngelihat keadaan selama 3 minggu sampai sebulan dari awal sampai akhirnya sembuh aja wis tulung-tulung. Waru gebuki wong 10 menit digebuki. Dulu ya, kalau sekarang ya aja digebuki. Oh iya. Tilus Ya terus. Allah, ya, terus selesai. Jadi memang sakit ya Mas ya? Sakitnya minta ampun. Oh. Lah iya. Kok bisa? Saat itu yang menjadi hal apa istilahnya? Inspirasi. Inspirasi terbesar. Inspirasimu kok pengen mbok tato kuwi apa? Kon Itu mau apa? tahu. Biar lebih beda dari yang lain. Oh. Ya sih, memang nek aku ndelok sing tato-tato memang sing paling beda memang kowe Dan. Liyane awak apa-apa ki foto ndi. Fiturnya ya rada nganu kian. Oh, tapi jelas ya. Untuk pandangan tetap jelas. Alhamdulillah Enggak ada pandangan jelas. kemudian jadi buram Ngeblur atau rodok apa, ngeblur enggak. itu enggak. Enggak. Malah jelas juga. Nggih. Oke, baik. Terus ini Mas. Sekarang kita masuk ke itu tato mata itu terakhir atau setelah itu masih ada? Masih ada. Lu jembok lanjut ki meneh, Bang. Masih lanjut lagi. Iya. Karena waktu dulu kan yang namanya tato ajang bergengsi jadi masih wae jadi dilanjutin. Setelah ngerasain rasa sakit yang bertubi-tubi. Wong sing lara 3 minggu aku mampu. Masa guru jam-jaman tok ora kuat kan gitu. Sampai menjadi motivasi saya. Wong sing lorone 3 minggu wis ora ngopo-ngopo dan ndak keluar dari rumah, ndak minum, ndak apa dan sebagainya pun Kowe iso mampu gitu. mampu melewati apalagi sing Yang cuma beberapa ringan-ringan, hari ya. ya. Oh, nggih. Nah, terus gini Mas. Karena kita juga terbatas waktu. Terus jenengan mulai mengenal mendapatkan hidayah, jenengan mulai proses insaf. Itu awal ceritanya bagaimana, Mas? Awal mula ceritanya itu dari asbab sering didatengin saudara. Datengin dijak ngaji. Saudara itu masih keluarga atau saudara kenal di masih- jalan atau masih jauh, saudara jauh Saudara dari jauh. bapak itu di Solo? di Solo. Sering didatengin dijak ngaji, Mas Roni ayo ngaji dengan apa namanya? To the point. Karena kalau namanya orang-orang kayak saya dulu di jalan dengan yang namanya to the point itu langsung Mas ayo ngaji, Mas ayo tobat gitu kan lari. Iya, bener. Malah lari. Malah lari. Tapi kalau di prank, Mas ayo mangan. Mangan ning ngarep masjid, ning ngarep musola di depan majelis. Akhirnya setelah itu ya ada program ngaji bareng atau ada majelis zikir dan sholawat. Akhirnya di situ jadi asbab juga gitu. Oh, sebabnya di situ. Dulu nipu orang buat kemaksiatannya berani gitu. Anak wong dihapusi kok ora mulih pirang-pirang dina. Rasa guyu diempet iki kowe tersangka. Ora. Soalnya kan tatunan iki lho tersangka malan. Soalnya aku dhisik ngerti kowe ya ngono kuwi ngapusi wong anggur telah dak bodak Mario. Tapi kan ngapusinnya ora nganu dalam Iya. hal nominal. Bener. Dalam hal wong. maci wong tok ki mau maci wong. Gitu. Ngeprank Dia masalah uang aman. Ngeprank. Bukan nih ngerjain orang gitu dulu. Tapi ngerjainnya dengan hal yang fatal gitu. Nggih. Terus ini Mas, sebab apa Mas? Yang paling utama sebab jenengan kemudian insaf dan benar-benar menemukan jalan hidayah ini
yang paling besar yang mengena dek kemudian langsung set berhenti? Di waktu itu permintaan dari orang tua. Ibu masih di Jakarta, Masih di terus Jakarta. waktu itu tiba-tiba telepon dengan nomor baru. Minta Mas Roni, ibu pengen pulang ke Solo tapi Mas Roni buat ngaji lagi sama sholat lagi. Bukan ditanyain mau atau enggaknya, cuman Langsung itu the point. pengennya ibu pulang ke Solo tapi ngeliat Mas Roni ngaji lagi sama sholat. Sampai akhirnya di situ ibu ya Ibu ini masih alhamdulillah. disapa Ibu. Bu, assalamualaikum. Sehat selalu Ibu. Sehat di rumah kemarin Oke. habis sumpah. Oke. Oke. Terus lanjut. Sampai akhirnya di situ Bapak permintaan masih? orang. Kalau bapak dulu waktu masih jahiliyah, masih di jalan itu Yang jahiliyah kamu apa bapaknya? kayaknya kalau bapak enggak pernah. Oh ya, Bapak masih. Iki gurung guyang. Oh, lah kan ngomong jahiliyah ngono lho. Jebrot aku. Ya kalau bahasanya sekarang kan hijrah. Iya, Dulu ketika masih jahiliyah. Iya bener, Sampai akhirnya di situ bapak sudah almarhum di Jakarta dibawa pulang ke Solo. Ketika melihat itu pun saya enggak spontan langsung kok tobat gitu enggak. Cuman enggak percaya. Enggak mungkin bapak saya meninggal saya bilang. Di malam harinya pun permisi masih naudzubillah masih berkencan dengan minuman itu. Jadi ketika Saat malam bapak ini meninggal? habis dikabarin saya masih minum. Oh. Orang itu mau masuk ke salah satu kafe dan lain sebagainya. Udah kencan sama temen, udah nongkrong, tinggal berangkat. Tapi ada telepon dari saudara. Akhirnya saya mutusin buat pulang ke rumah bapak. Jadi ke rumah mbah saya, kakek nenek saya yang dari bapak. Ngelihat ke rumah belum ada apa-apa, sampai akhirnya enggak percaya. Akhirnya mendem lagi. Di malam hari itu di rumahnya minum terus. Balik Akhirnya meneh. Tiduran sampai bangun-bangun kok udah ada kajang. Maksudnya udah ada Teratak. Akhirnya di situ Teratak koyo arep campur sari wae teratak. Lah nek menawa karep campur sari nang. wedan ini Pak Erane malah dangdutan. Lah malah mlebu kafe. Terus gimana Mas? Ya karena setelah Terus itu enggak ada kacang. akhirnya percaya enggak percaya memang ketika itu saya mikir memang ini kehidupan saya yang harus saya jalani. Sampai akhirnya pun melihat jenazahnya langsung di situ langsung sempat shock juga. Wes nggak bisa apa-apa. Wes nggak bisa mau marah ya nggak bakalan kembali. Iya. Mau marah nggak bakalan kembali, mau nangis juga nggak bakalan Kejadian kembali. bapak meninggal itu sebelum atau sesudah yang jenengan ceritakan ibu telepon tadi? Sebelum. Jadi sebelum ibu telepon itu bapak Meninggal. dibawa ke Jakarta untuk berobat. Oh, jadi ke Karena Jakarta dalam sakit rangka ya, berobat sampai akhirnya belum sampai sembuh sudah meninggal. sudah meninggal. Akhirnya jenazahnya bawa ke Solo. Nah, setelah ibu ngelihat keadaan saya itu beberapa bulan setelah meninggalnya bapak, akhirnya tiba-tiba telepon. Oh. Nggak lama kemudian, jadi nggak ada hitungan setahun, langsung tiba-tiba telepon minta Mas Roni, ibu pengen pulang, pengen lihat Mas Roni ngaji lagi sama sholat lagi. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Ini akhirnya terharu, ini banyak pemirsa yang terus terharu napa ngantuk nih. terharu. Sampai akhirnya mau nggak mau saya harus belajar. Dalam hati kecil saya, wis piye carane? Kok gampang Mas? Kalau dibilang Saat gampang, itu kan jenengan masih bergelut di bidang wis mabuk, mendem, miras dan lain sebagainya. Ketika kan biasanya itu tidak semudah itu Mas. Tapi jenengan kok bisa langsung Langsung dek ngoten lho, masuk langsung di hati gitu loh. ngerem mau tadi ada pantun malaikat gawa Blangkon. Blangkon. Ora nekat, ora kelakon. Sampai akhirnya di situ saya nekat. Oh. Nanti kata orang apa, cibiran orang apa udah saya siapkan. Kudu nekat ya. Atau memang karena sudah muak, sudah bosan dengan Ya. kehidupan. Oh. Yang saya sudah dengan sudah kehidupan saya yang dulu, kenapa yang selama ini saya cari saya tidak pernah mendapatkan. Oh. Yaitu yang namanya kebahagiaan. Kalau orang dapat uang senang, pasti senang. Senang. Orang habis mendapatkan sesuatu hadiah, Pasti senang. tapi belum tentu bahagia. Belum tentu nyaman, belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Kemerungsung selalu. Ya, sampai akhirnya di situ saya bisa berpikir akhirnya mau nggak mau ya wis bismillah. Akhirnya di salah satu pesantren, salah satu majelis dzikir dan sholawat di Solo, Di Solo, Mas, di tempatnya Mbah Ali, Oh. Pondok Pesantren Takmirul Islam Oh iya, Surakarta. Takmirul. Nggih. Itu di tempatnya beliau, tempatnya Mbah Ali, saya pertama kali buat belajar ngaji lagi. Ngaji lagi sama sholat lagi. Hari pertama saya datang ke situ nggak disuruh ngaji, nggak disuruh sholat. Suruh ngapain? Isah-isah? Cuman disuruh
dibangunin buat makan sama mandi. Tok. Mas, udah mandi belum Ustaz? Belum Pak, ya mandi dulu. 3 hari itu nggak ditanya nama siapa rumah mana belum. Ketika setelah 3 hari di situ memang bener-bener beliau yakin wah ini udah steril nih. Maksudnya karena kan jangka waktu 3 hari insya Allah orang ini udah bisa steril gitu. Oh Udah ya. tidak Coron deg-deg wis. Sambungan, sudah ndek gitu, iya. bisa omongan iso lah gitu. Cara efek kohol iki wis Wis menep, ilang, wis wis menep ada gitu lah. Sampai akhirnya di situ ya setelah Wis 3 gogrok. hari di situ sama beliau ditanyain sama Bali itu. Ditanyain dari nama, dari tempat tinggal, ngopo kok tekan kene sing ngandani sapa sampai Lah, itu. kamu sampai pondok itu yang nyuruh siapa? Yang ngajain itu tadi saudara itu Oh, dari ponakan bapak itu. yang Oh, masih sepupu itu. Heeh. Masih sepupu Langsung dari bapak. dimasukkan ke pondok itu. Awalnya nggak dimasukkan, di prank dulu. Mas, ayo tak ajak nanti. Wis ayo madang-madang. Ikut. Ternyata di situ sama orang-orang ngaji dengerin. Oh. Akhirnya nggak lari, nggak kemana. Akhirnya saya cuma diem aja. Waktu nih makan akhirnya pulang. Lah, saat masuk di komunitas itu, padahal dengan pakaian apa itu penampilan Keadaan, jeneng. ya. Lah, minder atau enggak? Minder pasti minder. Malu pasti malu dengan keadaan tubuh, maksudnya keadaan diri seperti ini gitu. Maksudnya belum ada perubahan sama sekali. Iya. Waktu itu masih minder. Jadi sampai datang wah di prank ini. Berarti kowe sempat ngedon ning ngono. Iya ngedon. Ngedon. Yang pertama kali ngedon itu bikin kesan sampai sekarang ketika ngaji. Heeh. Sampai setelah ibu minta itu saya belajar ke situ 3 hari, belajar pertama kali Al-Fatihah, belum bisa Al-Fatihah langsung ada orang datang ditanyain, "Kamu ngapain ngaji?" Baru Al-Fatihah belum selesai masih di apa namanya Tindak, dituntun. ya? Dituntun Al-Fatihah durung rampung, ditanyain, "Kowe ngopo ngaji?" Sampai akhirnya 2 kali 3 kali di situ saya cuma diem ngelanjutin lagi dari awal, ngulangin lagi dari awal. Bukan, maksudnya ditekoki kowe ngopo ngaji itu maidu. Nah itu. Jadi nek wong ngaji di itu. Wong sik urip ora iki? Alhamdulillah masih. Berarti kowe sinau arep sinau ki malah Terus dipaidu. melihat penjenengan yang sekarang ini wong piye? Ya sampai sekarang orangnya ya mungkin lebih senang lah. Oh. Lebih senang. Ternyata oh ini ada kesungguhan. Oh. Meskipun dengan banyak lika-liku kehidupan selama ini kan. Oh, jadi awalnya di Takmirul ya? Ya di Takmirul itu selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Loh, padahal kan dekat, Mas. Iya, enggak pernah pulang. Oh, itu kondisi posisi ibu sudah pulang di Solo. Ya udah pulang di Solo saya enggak pernah. Pulang ke rumah berapa minggu sekali nengok ibu, ngasih bekal pergi lagi. Kok ngasih bekal? Oh, ibu ngasih bekal. Enggak, sayanya yang pulang ngasih bekal. Kadang kalau saya enggak punya apa-apa gitu enggak dimintain ibu. Karena ibu kan enggak pernah minta yang namanya uang itu enggak pernah minta. Sik. Lan jenengan kan di Takmirul. Kan mondok. Kok Di bisa mondok, kok bisa ngasih bekal ibu malah? Bukan mondok apa namanya? Oh, bukan mondok. Formal gitu, enggak. Bukan mondok pesantren. maksudnya Di majelis. Oh, Ya. oh, Jadi kayak oh. di majelis ini saya belajar di sini enggak pulang. Oh, Jadi gitu. ngaji ini sama sampean, sama tante di sini. Akhirnya di situ kurang lebih 1 tahun baru saya berpikir, masuk saya dengan keadaan tubuh tatoan, saya udah tobat, udah belajar hijrah, belajar tobat, tapi saya enggak punya penghasilan sendiri. Oh. Sampai akhirnya di situ saya buat pulang ke rumah, nerusin dari pekerjaan bapak dulu lagi. Bapak, oh di Tambal dunia. ban ya. Di dunia gelap lagi. Di dunia gelap Dunia meneh, gelap ya. lagi ya. Lah iya, Sama. ban kan ya Ban gelap. kan peteng. Oh, Mas. Iya, bener. Wong nanti dek enak sawangane peteng. Heeh. Nah, Oh, akhirnya di situ saya nambal di rumah. Alhamdulillah Nambal sekarang ban. gantian gantian. sama adik. Kalau nggak ada agenda luar kota sekarang ya di rumah gantian. Buka pagi nanti siangnya sorenya dilanjutin sama Adik. adik. Ya. Oh. Tapi kalau saya baru keluar kota ya nanti buka seluangnya adik saya. Selonggarnya. Oh, jadi punya bengkel tambal ban ya? Ya ada tambal ban di rumah. Daerah ngerti toh? Tekok meneh lho mburi Orang. patang tembak kok iki jek tekok meneh. Tipes. Kowe iki konamu toh? Neruske Oh. warisan. Aku iki gene nang kono dhisik. Ngopo? Utang apa? Ora no, ganti ban Nambel ra utang. bayar. Ganti ban ra bayar. Bang, Belum bayar lah. Oh, ternyata saiki sing juga adikmu. adikku. Ada yang gemuk itu di situ Oh adik saya. iya, soalnya kanca-kanca ganti ban tak kono wae karena kancaku motorku akeh. Iya. Tadi. Lah, Iya, tadi. terus ini Mas, jenengan kemudian sudah dikenal oleh masyarakat, sudah insaf, sudah hijrah. Kemudian dikenal banyak masyarakat. Terus mulai jenengan mulai di blow up atau istilahnya ada yang apa ya?
Di blow up ki disiarke ning media. Disiarkan ngono. media itu mulai kapan itu, Mas? Dari beberapa saat setelah kenal yang namanya dakwah. Jadi Oh. dulu gondelno penak. Ora lah iki mau kurang iki mau kurang kok. Oh ya, Kurang edak, nah. Oh ya. Jadi dulu Berawal dari dakwah. Kok jenengan bisa nyemplung ke dakwah? Tadi kan awalnya Nah. kan masuknya pertama itu di majelis zikir dan ya, sholawat. 1 tahun di situ sampai akhirnya pulang ke rumah saya nambah lagi. Nambah nggak berhenti sampai di situ. Beberapa orang datengin saya di rumah. Heeh. Dengan keadaan nih pakai sarung, pakai peci, pakai gamis, ada yang pakai sorban bermacam aneka ragam, datengin saya tapi nggak langsung to the point. Nggak langsung ngomong, "Mas, ayo dakwah," gitu enggak. Oh. Datang bawain rokok, bawain kopi, bawain makanan, bawain kue, setiap hari hampir seperti itu. Oh, berarti persediaan keban nang omah. Stok rokok sak tas sama. Wah, lah iya, roti-roti barang. Teh niki ora teko-teko meneh iki ini jamaah ning ndi jane itu. Oh, gitu. Awalnya gitu. Awalnya itu. Berarti itu juga saudara-saudara kita dari Iya. jauh lah dari jamaah tabligh itu ya Jamaah tabligh. datengin, tapi saya nggak tahu karena ini sing setahu saya belajar tobat, belajar ngaji udah. Saya cukup. nggak tahu ini apa itu nggak Oh, pernah mau nggak paham. bikin Lah, pusing gitu. saat itu tapi sudah berhenti nggak konsumsi minuman keras ya, padahal. Di saat itu pun karena dengan banyak kesibukan. Heeh. Dengan banyak kesibukan itu apa namanya? Dengan banyak kesibukan memang ternyata dengan kesibukan ini akan Mengalihkan dunia. mengalihkan Iya. kebiasaan kita apa itu Kebiasaan. akan dialihkan dengan kesibukan itu tadi. Oh, gitu. Lah, terus berarti masuk ke tablik ya, Mas ya? Ya. Tabligh. Dakwah. Karena jamaah itu sampai akhirnya saya penasaran. Mm-mm. Piye carane gen jamaah iku ora teko ning omahku. Padahal tujuannya itu bagus. Oh, awalnya ditolak. Ya Bukan saya nggak nolak, tapi intinya dalam pikir risih lah. saya visi misi saya itu piye carane gen jamaah iku ora teko ning omahku neh iki piye. Oh, awalnya Iya. kurang serak ya, Mas. ya? Kurang serak dari awal nggak suka, bukan kurang serak lagi dari awal nggak suka, nggak nyaman. Akhirnya saya coba ikuti mereka ngaji niku ning ndi to. Oh. Nah, tahun ini kan cuma ngaji sama belajar. Sampai di waktu itu ngajinya di mana, belajarnya di mana, saya mau pengen ikut. Lah, terus akhirnya saya ikut. Oh, ikut. Ikut jamaah itu Mm-mm. ada merasa satu kenyamanan Di mana, Mas? dari segi kita belajar makan. Bukan. Maksudnya tempatnya. Kalau untuk sekarang itu di mana? Tempatnya Di itu. Solo di Masjid Anikmah Tanjung Anom. Oh, Tanjung Surakarta. Sing etan dalan kuwi to. Ya, Etan patung Soekarno. ya. Itan Oh Patung iya, Soekarno. heeh. Oh, di situ. Di situ setiap Jaya malam Takan Jumat, ya. Setiap malam Jumat. Pada maghrib sampai selesai. Oh, nggih, itu ngaji ya, Mas ya. Jadi begitu mengikuti kajian di situ, kemudian merasakan kenyamanan yang lebih. Iya, dari kenyamanan itu dari penampilan. Kenapa kalau orang ini memakai penampilan di atas mata kaki? Misalnya pakai sarung harus di atas mata kaki. Iya. Pakai celana harus di atas mata, Mata kaki. kaki. Saya tanya di situ, kenapa Ustaz? Heeh. Oh, kita belajar untuk menghidupkan sunnah. Oh, betul. Kita betul. dengan memakai pakaian, khususnya di bawah ini celana Mm-mm. Di atau atas sarung mata di kaki. atas mata kaki. Ini kita belajar untuk menghidupkan Menghidupkan sunnah. sunnah. Berarti aku sunah no iki. Ya, Iki aku sunnah kok atas- kepepet cengkrang ra ngerti ya. Aku di atas mata kaki yo. Iki kepepet iki geden itu. Ora yo. Emang tak cilik iki tak kedok ben aku nek surat gampang. Oh, nah. Ya, bagus sampai itu. akhirnya di situ juga saya ada Iya, merasa bener. kenyamanan. Oh iya bener ya. Heeh. Hari kedua saya ikutin jamaah itu lagi, tapi saya nggak langsung ikut iktikaf enggak. Heeh. Saya cuma datang dari sore sampai malam, dari Malam. sore sampai malam pulang lagi, besok pagi kerja lagi. Oh. Akhirnya dari segi makan berjamaah satu nampan bareng Bareng-bareng. Saya mikir lagi, Heeh. Tat, itu ada piring ada sendok, kenapa kita makan nggak pakai Piring sendok sendiri-sendiri Iya, maupun maksudnya tetap sendiri-sendiri. bareng-bareng. Kok malah bareng-bareng, Iya, oh. pakai nampan gitu. Orang sampean juga bawa peralatan, punya bekal yang cukup kan. Iya, heeh. Kata ustadznya tadi bilang, ya kita di sini belajar untuk menghidupkan sunnah. Mm-mm. Jawabannya cuma itu aja. Iya, betul. Sampai akhirnya saya penasaran kok bisa menghidupkan sunnah, dari makan itu bisa menghidupkan sunnah. Iya, kita belajar makan berjamaah ini sudah menghidupkan sunnah. Saya jawab lagi, Ustadz, saya dulu di jalan saya makan itu pasti pakai pelepah pisang. Oh. Kita beli nasi bungkus, kita makan bareng-bareng, berarti udah ngidupin sunnah, saya bilang gitu. Padha wae, heeh bener. tak paido gitu. Saat Oh, ngepang bener. itu. Iya, Saat ngepang. tak paido juga gitu. Ustadz itu sampai Ustadz Enja pun tak paido. Tak Oh. paido. Kok iso, Kalau Ustadz? kalau Ah, bilang. sekedar makan bareng-bareng aku dhisik pas isih ngepang yo Iya, seperti itu. bareng-bareng, Lakoni iya. berarti wis Bahkan dari menghidupkan awal sunnah. kenal sampai
sekarang gitu, sampai sekarang pun dia juga masih sering jumpa dengan teman-teman, masih nyambung Makanya silaturahmi. juga seperti itu. Makanya juga bareng-bareng seperti itu gitu. Terus jawaban Ustadznya? Jawaban Ustadznya, ya ini kita belajar menghidupkan sunnah. Makanya sampai ini Mas Roni disayang sama Allah, dikasih hidayah ya bisa jadi dari menghidupkan sunnah itu tadi. Secara tidak langsung, tidak sadar kita menghidupkan sunnah. Top. Betul, memang betul seperti itu. Nah, sampai terus situ, singkat cerita, akhirnya saya terasa nyaman. akhirnya mulai Alhamdulillah sekarang. saya sampai sekarang mengikuti program dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan sampai di berbagai daerah Indonesia. Top Marco top. Sampai 40 yang 40 hari sudah. 4 bulan. 4 bulan. 2019 sebelum apa namanya? Covid. Covid menyerang negara kita. Sebelum itu Alhamdulillah. di Sulawesi terakhir itu. Ya. Sulawesi. Oh, saat gempa. Enggak. Bukan. Sulawesi di Goa, bener. Masih melu ketok Mas. Oh iya kuwi. Anu, sik tukang gawa Supermi ngono kuwi. Soale makane mbok sarungan ra meh ngapusi ra iso. Ora iso. Ora kuplukan lho itu konangan. Konangan itu. Terakhir di situ. Bukan terakhir, sebelum pandemi itu keluar 4 bulan di Jabodetabek. Akhirnya setelah itu ke Goa itu Sulawesi itu terus pandemi. Nggih. Ya. Nggih, luar biasa. Ini memang perjalanan yang memang benar-benar apa ya? Jadi Nggih, luar biasa. kalau dibilang lebih mencari yang namanya pengalaman dakwah, pengalaman spiritual. Jadi kalau hari ini ada orang belajar Quran ya sama ahli Quran. Oh iya, betul. Ya, belajar Quran harus ada gurunya. Kan ora salah. Nah, biar kita nggak salah. Bener. Belajar volley ya sama yang ahli volley. Ahlinya volley. Nah, belajar Belajar dakwah. pengen ngedit video ya sama Mas Ibra dan Mas ini juga masih ganteng-ganteng dan ngajeng nih. Ada gurunya juga gitu. Ya, Jadi sampai Belajar belajar dakwah dakwah pun juga ada gurunya juga. betul. Ada arahan-arahan tertentu yang harus kita tunaikan. Jalani, Nah, ya. terus ini Mas. Berarti berawal dari situ kemudian banyak dikenal oleh masyarakat karena sering luas. hurut, Ya, jadi sering huruf Uh-uh. karena pusatnya di Jakarta di Ancol, di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Setiap datang ke Jakarta pasti mondar-mandir terus. Solo Jakarta hampir setiap tahun 2 kali 3 kali. Jadi sebelum dulu banyak orang mengenal pun, ketika awal kenal dakwah pun udah sering keluar kota. Lah, dari situ kemudian mulai banyak yang pengen apa itu istilahnya memblow up jenengan, pengen ditampilkan Nah, di di media. waktu itu tapi- Awalnya gimana, Mas? Awalnya itu nggak langsung kok tiba-tiba ada orang ngambil video di blow up enggak. Tapi mengalami apa ya? Diuji dulu gitu. Mendapatkan ujian yang apa? Luar biasa bagi saya ini. Contohnya Ketika dakwah datang silaturahmi, bukan dakwah, banyak cenderung lebih ke silaturahminya. Oh, iya, Silaturahmi ke satu daerah, masih daerah Jawa Tengah. Datang ke satu rumah, di situ diusir. Oh iya. Cik Dipa itu berarti? Dipa itu. Dipa itu. Pertama saya nggak menerima sumbangan. Oh. Jadi ngapunten, Bu. Gitu. Iya. Nyek berarti. Padahal mau berangkat tuh jual iPhone dulu. Oh, jadi berangkat hurut itu jual Saya iPhone jual untuk bekal dulu. Jual barang-barang apa yang saya punya saya jual dulu Untuk bekal. buat dakwah. bekal berangkat. Iya. Ini luar biasa. Pasti nanti diganti yang lebih banyak lagi. Amin. Itu sudah pasti itu. Sampai itu pun diusir. Sampai di depan masjid pun saya ketika di depan masjid saya ngerokok diusir pun juga udah Biasa. Diusir waktu silaturahmi dari rumah ke rumah pun udah biasa gitu. Sampai akhirnya pun di situ berawalnya tuh kok koyo ngene jenenge wong sinau agama kok sampai seperti ini. Saya tanya sama satu rombongan itu tadi, katanya beliau sampaikan, "Mas, kok aku diusiri wong aku mbiyen iki wae lho. Diolati wonge tak antemi lho, ora trima aku dipendelengi tak antemi." Saiki malah diusir ya. Saiki kok lagi silaturahmi diusir iki maksudnya apa gitu? Iya sih. Maksudnya apa gitu? Nek dhisik ki memang kowe ulat-ulatan, dadine tarung kok, Dik. Mbok kamplengi dhewe. Kayak pitik ya. Depan col kayak langsung tarung gitu. Tapi sekarang kenapa saya Malah diulati. Saya harus bertahan gitu. Malah Lah, disuruh banyak bersyukur gitu. Kenapa Mas harus bersyukur? Ya, karena sampai ini mendapatkan sunatullah yang jarang ditemui oleh orang-orang saat ini. Apa Bener. itu? Ya ketika dakwah diusir. Iya. Nah, ini Bahkan- adalah sunatullah yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Kanjeng Nabi saya dilempari pakai telur busuk. Nah, sampai dilempari dengan batu, dengan kotoran, diusir dari kota juga. Betul. Nah, ini Mas Roni yang mungkin tidak semua masyarakat muslim itu pernah merasakan, tapi jenengan sudah bisa merasakan apa yang dirasakan Kanjeng Nabi
saat dulu itu? Sampai pikiran saya ini aja di akhir zaman. Apa-apa wis cemepak. Apa-apa udah ada. Iya. Kehidupan udah layak, udah enak gitu. Udah enak. Pengen makan ini tinggal kita ke warung, beli Iya. beras kita tinggal ke warung, perlu kebutuhan pokok kita tinggal ke warung kan. Wis gitu. mapan Udah- kabeh. Udah mapan gitu. Padahal di zamannya Kanjeng Nabi aja ini kan kehidupan susah. 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 Jangankan beras, jangankan gantung gitu. Buat segumpal tepung aja, gantung aja buat Susah. jadi kue, jadi Nah, roti aja susah gitu. Betul. Nah, itu semangatnya luar biasa. Itu Nah, menjadi semangat saya. Berarti saya jangan sampai berhenti di sini dakwahnya. Jadi balas dendam terbaik menurut saya sendiri menjadikan diri saya lebih baik lagi daripada yang lalu. betul. Wah, top. Jadi ibaratnya gini, jenengan bertanggung jawab. Kalau dulu itu dakwah ajak-ajak kemaksiatan, saiki aku kudu bales dakwah ajak-ajak kebaikan. Kebaikan. Iya. Mbak akhirnya di satu daerah ada orang penasaran, ya belum tobat belum jauh, cuman penasaran kok kenapa orang pakai tato bisa pakai jubah. Dengan posisi saya dan rombongan dengan jamaah itu orang itu penasaran. Padahal kegiatannya di malam hari terus, udah kehidupannya di dunia malam. Sampai akhirnya di situ saya ngaji, makan, minum, silaturahmi, diambil gambar, tapi dia pakai izin. Masih izin yang ambil gambar. Oh ya silakan, tapi jangan ganggu program, kalau bisa sampai ikut program saya bilang. Kalau waktunya sholat, waktunya taklim, jangan ganggu program. Di mana itu, Mas? Di daerah Semarang. Oh. Sampainya di situ saya nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Setahu saya cuma di sini belajar untuk islah diri, untuk perbaikan diri. Iya. Sampai akhirnya di situ di-up di Instagram sampai apa namanya Viral. follower itu sampai 15k lebih, 17k 15k itu sampai mau dibeli 5 juta di waktu itu. Tapi nggak saya kasihkan, saya tinggal lagi buat keluar lagi 40 hari lagi di daerah Wonogiri. Setelah 2 hari 3 hari karena keteledoran saya di situ dia sama orang Akun Instagramnya. Instagramnya. Karena dulu kan handphone beli lagi, Oh, beli ya. lagi. Sering kalau waktu enggak punya handphone pinjem punya temen nih. Buat buka Instagram, buat buka Facebook, masukin akun. Cuman Akhirnya karena- dihack. Ya, dihack sama orang, tapi alhamdulillahnya dihacknya itu tidak digunakan untuk hal keburukan. Dihacknya itu cuma diambil akunnya, dihapus semua dari Dihapus, foto-foto foto. dihapus, nama dihapus, diambil akunnya aja. Jadi mereka ya pikir saya mereka lebih bisa jadi akun saya itu lebih bermanfaat untuk mereka Iya. dibandingkan saya pakai. Gitu. Nah, berarti itu awal mula jenengan mulai dikenal di media. Iya. Hingga sampai saat ini penjenengan sudah sering kali diundang di televisi nasional. Di mana saja, Mas, itu? Untuk televisi nasional itu. Di RCTI, MNC, pokoknya banyak ya. Banyak banget. Setiap Ramadan seperti Setiap Ramadan pasti rame. pasti rame ya. Awal sebelum Ramadan, Berarti menjelang Ramadan, berarti pasti yo ada agenda loh. Berarti nek pas Ramadan duitmu ya akeh no. Jope oke Jadi banget. enggak mesti tergantung hati aja, Zat. Oh. Kayak kemarin 2 tahun kemarin setelah corona 2 tahun terus 2 tahun lagi itu saya enggak nerima. Enggak nerima tawaran. Berarti sak nete hatimu. Memang iya. Sak Kalau nete saya sak mau mantep datang ya? saya datang, kalau enggak mau ya enggak mau. Ora ya. Oh, berarti di sini termasuk untuk keberkahan ya. Insya Allah. Penjenengan Silaturahmi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kayak kemarin tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya nggak menerima. Saya tinggal terus keluar pulau malah. Oh. Waktu mau menjelang Ramadan, saya pergi ke Mentawai. Hmm. Pergi ke Mentawai. Nah, terus ini, Mas. Terus saya minta tips ataupun apa itu istilahnya Wejangan. wejangan untuk jamaah yang hadir di sini. Karena di antara jamaah itu juga ada yang sedang belajar menata diri. Belajar menata Hidup. Kehidupan. agar Lebih baik. bisa meninggalkan kehidupan yang Dulu. yang jahiliyah menuju ke yang baik, yang hijrah. Pesannya gimana, Mas? Kalau buat mungkin kalau di sini banyak bapak-bapak, banyak mas-mas. Perbanyak silaturahmi, ajak orang untuk dalam hal kebaikan. Ajak orang untuk buat amal agama. Apapun itu ajak orang. Jadi jangan kita pernah melihat, oh kok kowe iki wis hijrah ora gelem ngaji karo aku. Jangan melihat kok ngajine karo aku, jangan. Tapi dianya udah mau taat sama Allah, kita udah bersyukur. Iya. Oh, Karena yang namanya hidayah ini perlu diusahakan. betul. Karena nek ora diusahakan ya ora iso ya. Nggak bisa. Ya karena malaikat gawe blangkon itu tadi. Ya, ora nekat ora Ora kelakon. Lakon. ini tadi. Bener. Memang semua hal
yang untuk keburukan saja ini perlu diusahakan, apalagi untuk kebaikan. Nah, terus ini Mas, cara agar ini perlu dibagi tipsnya kepada pemirsa agar tidak tergoda lagi dengan kehidupan yang lalu, agar tidak tergoda lagi, ben ora belok meneh. belok lagi. Itu tipsnya bagaimana Mas? Kayak ada pernah kita dengar lagu Tombo Hati kayak kemarin ketemu sama Ustadz Opik itu. Ya, Tombo Hati yang pertama ada 5 perkaranya. nih. Yang pertama baca maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Ini yang poin ketiga nih, orang-orang soleh ini perlu kita kumpulin. Oh. Orang yang lebih baik daripada kita perlu kumpuli. Perlu kita berbaur, perlu kita berkumpul. Karena pernah kita dengarkan satu mungkin ini sering disampaikan di khutbah Jumat atau di mimbar-mimbar. Ya, kalau kita ini sering kumpul dengan orang pedagang minyak wangi, maka kan ketularan wangi. Betul. Kulinone karo bakul wedangan nggih, kulinone nggih wedang. Wedangan bener dadi Yen wedang. nggih wedang ya maido bakul wedang. Iya, bener. Ini mboten Mas. Ndawuh Mas kita wis kulino di paido iki. Teko maido. Jadi ketika kita mau berkumpul dengan orang soleh, minimal ada Feedback. Jadi ketularan, ada feedback. Ada feedbacknya. Ada yang balik untuk diri kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Nah, jadi tips pertama untuk biar tidak menggok lagi, biar tidak tergoda dengan kehidupan yang lalu, itu perlu banyak-banyak sering-sering kumpul dengan orang soleh, orang yang lebih baik. Maksudnya kumpul dengan orang soleh ini bukan kita kok bedino terus karo kiai terus itu enggak. Ya, kita bisa silaturahmi pada ustadz, ulama, kiai, habaib atau guru-guru ngaji, kita minta nasihat untuk diri kita. Betul. Kita datang silaturahmi, bawakan hadiah untuk nasihat untuk diri kita. Jangan kita melihat apa yang kita bawa, tapi lihatlah apa yang kita bawa pulang itu tadi. Betul. Nasihat-nasihat daripada guru kita. Top. Oke, Mas Roni, karena keterbatasan waktu ya, banyak sekali apa yang sudah jenengan bagikan kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun yang hadir di studio Fathai Vina. Mungkin dari pemirsa ada yang pengen ngobrol dengan Mas Roni, pengen bertanya-tanya, pengen menanyakan sesuatu, panitia? Ada 2? Hah? Tidak hanya dengan Mas Roni, mungkin dengan narasumber, dengan host kita, Mas Peter Ardiansah, mungkin ada? Yang di studio monggo. Oh, ada udah tanya. Berapa pertanyaan Mas? 1537 pertanyaan Mas. Oh, kayak banget nih. Komentar Instagram. Ya udah ada pertanyaan. Ambil 2 aja pertanyaan. Jangan banyak-banyak. Kalau 1532 itu sampai lebaran 2 kali nggak selesai saya jawab nanti ya. Monggo silahkan. Monggo. Oh, dari yang hadir di studio pengen ngobrol-ngobrol langsung. Oh, ngopi. Ngopi. Iya, ngopi biar. Oh, nggih. Biasa ini kalau mau tanya di depan ini malu. Betul. Soalnya kayak sambate biasanya. Kok teko eneng mburi berarti. Oke, gitu ngopi. Mas Roni, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, banyak sekali inspirasi yang keluar pada malam hari ini. Jadi yang melekat pada saya sendiri ya, untuk pelajaran yang saya ambil dari penjenengan, bahwasanya pesan jenengan terakhir tadi, ketika kita pengen kehidupan kita jauh lebih baik dan tidak kembali kepada kehidupan yang lalu, banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Oke, itu luar biasa. Jadi memang betul seperti itu. Oke, gitu Mas Roni. Pertemuan kita dalam program Jadah Jagongan Faedah. Ora faedah, rasa jagongan. Kita akhiri pada kesempatan ini. Pemirsa, dari kami, saya Muhammad Nur Fatoni dan narasumber kita Muhammad Ridwan Syahroni dan Mas Peter Ardiansah. Di dalam bertutur kata banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, ada souvenir. Iya, untuk narasumber kita. Mas Joni disiapkan Mas Joni. Ya. Mana Mas? Oh. Ini Mas. Oh iya. Kurang ngirimnya Oh iya lupa ya.
Ini untuk spesial untuk Mas Roni, bisa dibuka Mas, diperlihatkan kepada penonton. Oke, Mas. Iya no, kowe spesial soalnya. Dadine ora sithik. Oke, mendi to. Kampung Ramadan Fatahit Vina. Oke, tepuk tangan. Kowe wis oleh to? Tepatnya di mana alamatnya ini? Di Bantar Seroyo, Jaten, Jaten, Karanganyar. Buat teman-teman di sekitaran Karanganyar pengen belajar ngaji, pengen belajar untuk perbaikan diri, pengen belajar mendapatkan nasihat-nasihat daripada ulama, ustadz ataupun orang-orang tua kita, maka datang ke sini, jangan ragu-ragu, langsung datang ke sini. Ya, di Fatahit Vina. Fatahit Vina. Iya. Berarti Kampung Pak, Ramadan. Jadi agendanya bukan hanya Ramadan aja nih, Ustadz ya. Bukan, jadi setelah setiap Ramadan hari. ada. Setiap hari ada agenda. Oh, datang ke sini terus dibuka selama 25 jam. 25 jam dibuka ini. Terus masih tambahi lagi. Nah. Kamu ngomong. Yang pengen ini. Ditawarkan sama teman-teman. Ditawakke ya. Jangan ngomong ini ya. Tuh, ditawarkan yang- sama teman-teman yang yang pengen mesen di sini bukan hanya warna hitam. Nah, ada beberapa warna hitam, coklat, merah marun, biru dongker. Iya. Banyak lagi ada pilihan dari lengan panjang, lengan pendek. Dari M sampai double, triple XL. Silahkan langsung hubungi nanti di kolom komentar, bisa langsung like dan subscribe di channel YouTube di bawah ini. Iya. Jebule omongannya ya lucu, lunyu. Oke, tapi ada satu lagi. Jangan ngomong. Yang pengen ini 60.000 ngono. Wih, murah banget, Tat. Oh, Murah Berapa loh. satu ini? Ini kalau di toko 90.000, khusus di sini. 90.000 di toko. Khusus di sini. toko 90.000. Di Di sini sini 60.000. Coba langsung tak unboxing. Nah, langsung unboxing. Kowe kok klambimu padha karo aku, Dak. Moh, gak podo-podonan. Lah, iki- Oh, ijolan dino. Ora lah iki padha. Lho. Si ijolan dino, Iya, makanya ki ora MC terus gantian. Oh, iya. Saya sampai triple XL, Mas. Iya. Weh. Kampung Ramadan kurma. Kampung Ramadan, kurma. Iya, kurma. Ini spesial di edisi bulan Ramadan. Iya, betul. Yang pengen merchandise-nya, Uh-uh. kalau langsung datang di lokasi ini harganya cuma 60.000. Kalau nanti udah di toko, udah disebar ke seluruh alam dunia, oh harganya bisa lebih dari 100.000. Nah, Maka betul. langsung datang ke sini buat teman-teman. Iya, oke. Begitu para pemirsa yang ada di studio ataupun yang ada di rumah. Cukup sekian jadah kita pada malam hari ini. Banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.